Pak. Ya, Saya mau nanya, Pak sekarang ngajar di sini, ngajar di kelas berapa? ajar di kelas 7 Di kelas 8 enggak ada. ya, Pelajaran pelajaran bahasa Inggris. komunikasi pas apa yang akan saya tanyakan ini berkenaan dengan pelajaran bahasa Inggris. Campur Pak. Pertanyaannya adalah ada keterkaitan dengan kesulitan siswa untuk mencoba menyusun kalimat. Jadi apa yang mungkin menjadi kesulitan utama siswa ketika mencoba menyusun kalimat sangat pendek? Tentunya Bapak punya pengalaman pada anak-anak pada saat mengajar tentang menyusun kalimat. Silakan. Kesulitannya yang utama itu biasanya kalau siswa di sini karena kurangnya perbendaharaan kosakata dan juga keterbatasan mereka terutama pemahaman dalam tensis atau bentuk waktu. Jadi menyusunnya mereka masih belum sempurna. Arah ke struktur kalimatnya, Pak. Karena yang ditanyakan tentang bagaimana menyusun ya berarti arahnya kepada penyusunan. Kemudian pada saat anak kita meminta untuk menyusun kalimat, bagaimana respon anak-anak ketika diminta untuk menggunakan unsur bahasa tertentu dalam kalimat pendek? Sebagian anak yang sudah paham mereka langsung merespon dengan baik, langsung bisa menyusun kalimat tersebut ya, dengan pemilihan kosakata dan struktur bahasa yang benar. Dan sebagian lagi yang tadi saya sampaikan karena kurangnya kosakata dan juga pemahaman tentang tensis masih ragu dan kepercayaan diri mereka masih belum sepenuhnya untuk bisa menyusun tersebut. Ya. Oke, terima kasih. Untuk yang ketiga, ini pertanyaan yang ketiga Pak, masih berkaitan dengan penyusunan kalimat. Tentunya, apakah terdapat pola kesalahan tertentu? Ada pola-pola yang mungkin salah sehingga muncul siswa mencoba menyusun kalimat itu merasa gimana gitu, kesulitan atau gimana? Ada pola-pola tertentu Yang salah Kelas 7A, silakan siap-siap. pola-polanya kesalahan tertentu biasanya pola dalam pemilihan kosakata yang pas. Karena dalam bahasa Inggris kan kadang satu kata bisa memiliki banyak makna, banyak arti. Iya, betul. Dan satu kata itu mungkin mereka hanya letterlek melihat dari kamus yang sebenarnya kata itu tidak pas untuk kalimat tersebut. Tuh. Terus juga ya itu intinya dalam pemilihan kosakata. Masih berkutat pada struktur kalimat dan kosakata ya Pak. Ya. Lebih mungkin tensisnya kalau kosakata itu. Ya, tensisnya. Nah, ini tadi tentang menyusun kalimat, ada pertanyaan yang lain mau berkenaan dengan pemahaman. Dalam ada memahami pada saat kita diminta untuk anak-anak itu diminta untuk reading. Apa yang mungkin menjadi penyebab siswa tidak mau membaca teks ketika diminta? Mungkin Bapak pernah mengajukan menerangkan pelajaran, terus anak disuruh membaca teks, ini anak tidak mau membaca. Saya ada penyebabnya apa di sini? Biasanya ketika saya suruh anak membaca, ya memang ada yang langsung merespon dengan baik karena senang dengan bahasa Inggris. Dan ada juga mereka yang tidak mau itu karena kekhawatiran salah dalam membaca. Jadi takut salah dalam membaca karena banyak yang tidak paham cara membacanya daripada kosakata yang mereka baca dari bacaan tersebut. Biasanya tidak mampu atau gimana? Dasarnya sebenarnya anak itu mampu, cuma kepercayaan diri yang belum maksimal dari mereka. Butuh perlu motivasi untuk mereka agar berani untuk mengungkapkan, berani salah
walaupun salah ya yang penting mengungkapkan saja. Intinya berarti kembali kepada kesulitan untuk membaca di teks bahasa Inggris, dan juga mungkin ada tekanan lain atau kesulitan yang lain, masa sulit memahami karena memang begitu melihat tulisannya memang seperti itu. Ya, tekanan yang lain mungkin dari eksternal muncul rasa malu itu ketika mereka baca salah, takut didengarkan sama teman-temannya. Ketika mereka baca salah, jadinya mereka tidak pede kalau dari eksternal. Dan kalau dari dalam diri ya itu karena pengetahuan mereka tentang cara membaca, mengungkapkan. Kan bahasa Inggris kan antara tulisan dengan yang dibaca itu berbeda. Intinya ada di situ. Berarti kalau kita kembali dari pemahaman pertanyaan dan jawaban itu, sisi motivasi juga ada. Ada sangat motivasi. Motivasi kira-kira yang bisa merendahkan motivasi anak untuk belajar bahasa Inggris itu ada faktor-faktornya. Faktor yang bisa menyebabkan anak rendah belajar bahasa Inggris diantaranya muncul dari dalam diri dan dari internal dan eksternal. Dari dalam diri banyak anak yang untuk belajar bahasa Inggris belajar masuk ke kelas itu karena terpaksa. Bapak tahu banyak anak yang belajar itu karena ada pelajarannya, bukan karena ingin belajar. Jadi dari sekian persen anak, dari 100% anak yang dalam satu kelas itu berapa persen yang hanya minat untuk belajar bahasa Inggris? Yang lainnya mereka belajar karena ada pelajaran itu, misalnya matematik karena ada pelajaran matematik, bahasa Indonesia karena ada pelajaran bahasa Indonesia, mereka harus telan. Beda dengan misalnya anak yang belajar kayak les privat, mereka sudah 100% pengen bisa. Terus faktor lain yang merendahkan adalah dari teman. Misalnya ketika ada semua belajar bahasa Inggris, ada teman yang mengatakan, oh so-soan Inggris loh, Rata-rata itu. so Inggris, kayak emang mau ngapain bisa bahasa Inggris. Dari faktor itu juga bisa melemahkan motivasi belajar mereka. Jadi lingkungan teman juga. Kalau lingkungan sekolahnya gimana? Lingkungan sekolah biasanya juga berpengaruh, karena sekolah ya apa yang kita sampaikan bisa maksimal ketika kedisiplinan itu tinggi. Disiplinan bisa menjadikan anak itu termotivasi dalam belajar. Ketika sekolahnya itu kedisiplinan kurang, rata-rata anak itu kurang kontrol daripada guru, anak belajar semuanya sendiri. Kita kedisiplinan itu tinggi, motivasi belajar anak itu tinggi. Dan juga ada sisi lain, persaingan antar teman dalam kelas tersebut. Ketika dalam kelas itu tidak terjadi persaingan, maka anak belajar standar saja. Tapi ketika mereka ada motivasi bersaing dengan temannya, maka motivasi bisa tinggi. Selain itu juga pemahaman pada mereka pentingnya untuk belajar bahasa Inggris. Makanya motivasi itu sangat yang utama. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita motivasi anak-anak apa sih? Kalian belajar bahasa Inggris itu gunanya untuk apa? Nah, yang akan kita pelajari hari ini, apa yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ini masuk ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau kita kaitkan ke eksternal dari pihak keluarga, orang tua gimana? Dari pihak keluarga juga berpengaruh. Dari keluarga ketika contoh ada orang tua yang menyekolahkan anak-anaknya asal suruh anak berangkat saja. Akhirnya anak sekolah asal-asalan, ketika pulang di rumah tidak pernah ditanyakan, nak belajarnya sampai mana, apa yang sudah dipelajari sama bapak ibu guru, ada tugas atau tidak. Ketika ada ditanyakan, anak belajar ya seadanya. Tapi ketika orang tuanya di rumahnya care, mereka menanyakan bagaimana apa tingkat belajar mereka, ya, apa kemampuan belajar mereka, perkembangan belajar ketika di sekolah, anak itu ada motivasi belajar lebih. Hanya ada dorongan dari keluarga juga sangat penting juga. Sebagaimana contoh, anak ketika hanya mengandalkan materi yang diajarkan oleh guru saja yang di sekolah,
saya yakin hasilnya tidak akan maksimal. Tapi ketika anak juga belajar di luar sekolah, misalnya dengan les dan sebagainya, itu akan maksimal. Jadi faktor-faktor itu bisa dari internalnya siswanya atau dari lingkungan sekolah, juga bisa dari faktor eksternal yang dari keluarga, orang tua yang memberikan dukungan support seperti Iya. Contoh misalnya yang di kampung, perbedaan anak yang di kampung di kita dengan anak yang di kota. Kebanyakan saling menyalahkan. Saling menyalahkannya apa? Banyak anak-anak yang masih belum bisa baca. Nah, kita sebagai guru bahasa Inggris, bagaimana mungkin kita bisa mengajarkan bahasa Inggris sedangkan anak sendiri belum bisa membaca? Bahasa Indonesia saja belum bisa baca, apalagi pada bahasa Inggris. Ada guru SD menyalahkan guru TK. Guru SMP menyalahkan guru SD. Nah, itu dari pola pembelajaran. Sebenarnya banyak faktor. Faktornya apa? Orang tua terlalu memasrahkan anaknya kepada sekolah dan tidak ada keniatan orang tua untuk menjadikan anak-anaknya lebih baik. Tidak dileskan dan sebagainya. Jadi ketika guru mengajar, contoh kita di SMP, bahannya itu masih mentah. Masa kita guru bahasa Inggris mengajaran ABCD, babi, bukan tidak mungkin, Pak. Iya. Tapi kalau misal di kota, kenapa mereka kemajuan bahasa Inggris cepat? Karena bahannya sudah jadi. Ibarat kita tinggal menggoreng saja. Anak itu sebelum masuk, anak TK saja sudah pada bisa bahasa Inggris. Anak SD sudah beda bahasa Inggris. Kita tinggal mengajar, mengembangkan saja. Sedang di sini sangat dasar sekali. Perlu dukungan keluarga, untuk sekolah gimana? Dari sekolah perlu dukungan juga dengan mengadakan ekskul pilihan berbahasa Inggris, mengadakan terus juga mengikuti event-event perlombaan. Karena ketika ada salah satu temannya yang misalnya juara dan sebagainya, anak termotivasi, saya pengen bisa seperti itu. Jadi faktor lingkungan sekolah, teman dibutuhkan sekali bisa meningkatkan motivasi. Semuanya. Jadi kalau tidak ada itu pasti motivasi siswa rendah. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak Aang, karena Sama-sama. itu yang kami inginkan dan kita pengen tahu masalahnya sejauh mana sehingga kita bisa tahu kondisi siswa yang sama. Terima kasih atas waktunya. Oke.